فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Dalam Islam, segala aktivitas dan ibadah yang kita jalankan haruslah sesuai dengan garis yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran atau apa yang telah Nabi contohkan melalui sunnahnya. Tentu saja hal ini agar manusia tidak sembarangan dalam melaksanakan perintah Allah atau merubah-rubah sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Seringkali kita mendengar kata bid'ah, baik dalam ceramah maupun dalam untaian hadis Rasulullah SAW. Namun tidak sedikit di antara kita belum memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan bid'ah, sehingga seringkali salah memahami hal ini. Bahkan perkara yang sebenarnya bukan bid'ah kadang dinyatakan bid'ah atau sebaliknya. Sedikit-sedikit bid'ah, perkataan nyinyir tersebut bisa dipastikan keluar dari lisan para pelaku bid'ah yang merasa gerah karena terusik keyakinan atau amalannya, atau orang awam yang tidak mengerti permasalahan. Terkadang mereka berdalih mengatakan mobil juga bid'ah, menggunakan mikrofon ketika azan juga bid'ah. Tahukah kita, memperingatkan umat dari bid'ah bukanlah sifat dari kelompok, organisasi atau pribadi tertentu, melainkan dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat juga para ulama. Pada episode kali ini kita akan membahas permasalahan bid'ah dengan tujuan agar kaum muslimin bisa lebih mengenalnya sehingga dapat mengetahui hakikat sebenarnya. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memelihara seluruh alam dan mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi panutan yang telah menyebarkan dakwah tauhid ke tengah manusia, sehingga mengenalkan kepada mereka tentang hak-hak Rabb yang telah menciptakan mereka. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba pilihannya yang rela untuk mempersembahkan jiwa, raga, dan harta kita di jalannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan sepakatan kaum muslimin, agama Islam ini telah sempurna sehingga tidak perlu adanya penambahan atau pengurangan dari ajaran Islam yang telah ada. Mari kita renungkan hal ini pada firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Seorang ahli tafsir terkemuka, Ibnu Katsir rahimahullah, berkata tentang ayat ini, inilah nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama ini. Juga tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. Maka perkara yang halal adalah yang beliau SAW halalkan, dan perkara yang haram adalah yang beliau SAW haramkan. Seseorang yang hendak beramal hendaklah mengetahui bahwa amalannya bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla jika memenuhi dua syarat diterimanya amal. Kedua syarat ini telah disebutkan sekaligus dalam sebuah ayat. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu pun. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan mengenai ayat ini, inilah dua rukun diterimanya amal, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan mencocoki ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau SAW juga bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadis ini merupakan timbangan amal zahir.
Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, merupakan timbangan amalan batin. Apabila suatu amalan diniatkan bukan untuk mengharap wajah Allah, pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Begitu pula setiap amalan yang bukan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut tertolak. Segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka perkara tersebut bukanlah agama sama sekali. Berbeda pendapat. Menurut saya bid'ah itu suatu hal yang tidak ada diadakan, seperti misalnya dalam Al-Quran itu tidak ada disuruh oleh Allah tapi diada-adakan. Nggak ngerti, Pak. Nggak tahu. Bid'ah itu seperti yang dilakukan tanpa ada contoh, yang dikerjakan, maksudnya yang dikerjakan tanpa ada contohnya. Kalau menurut saya pribadi kurang tahu. Bid'ah itu menurut dalam agama mengada-ngada yang belum ada contohnya sebelumnya, yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Yang bid'ah kok kan itu kata orang tidak bagus. Nah, itu kan bid'ah kok. Dan fitnah kok sama aja fitnah kan. Bid'ah itu adalah yang bertentangan dengan agama. Bid'ah itu adalah mengada-ngadakan yang tidak ada pada contoh sebelumnya. Kenapa pentingnya kita bicara tentang masalah bid'ah? Karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sangat penting yang wajib kita jaga adalah kemurnian agama, kemurnian akidah, kemurnian ibadah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW telah mewanti-wanti lebih 14 abad yang lalu. Saya belum mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru ya, dalam hal apa? Dalam hal din. Dalam kaitan dengan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap yang baru dalam kaitan dengan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu adalah di neraka. Jikalau sekiranya agama ini tidak kita jaga dari berbagai macam penyimpangan dalam hal pemikiran-pemikiran, penyimpangan dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, maka tentu tidak ada lagi Islam yang hak, Islam yang benar. Penyimpangan inilah yang memang harus diantisipasi, dijauhi. Apa itu makna daripada bid'ah tadi? Kalimat bid'ah itu adalah dari bahasa Arab, lawan daripada kalimat sunnah. Bid'ah adalah hal yang mengada-ngada, perkara baru yang terkait dengan din, dengan agama. Kullu ma la yujad fihi aslus syar'i. Setiap yang tidak ada padanya asal syariat, tak ada asal usulnya dalam din, dalam agama, yang tidak ada perintahnya, maka itulah yang dikatakan bid'ah, yang terkait dengan apa? Dengan din. Oleh karena itu hadis yang sering dipakai oleh para ulama kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, ya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Amalan, ya, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Amalan maksudnya apa? Amalan yang terkait dengan fiddin, dengan agama. Jadi suatu perbuatan dianggap bid'ah ada kalau itu ada kaitannya dengan din, dengan agama. Apa contohnya? Dalam hal akidah,
ya, idah. Beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Berdoa meminta hanya kepada Allah. Dalam hal akidah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran agama. Dalam hal ibadah, salat yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, ibadah haji, umrah, zakat dan segala macam. Maka ibadah-ibadah ini harus, ya, dasar-dasar yang dilaksanakan di dalamnya harus ada keterangan, ada dalilnya, ada hadisnya, ada petunjuk yang menyuruh untuk mengamalkan tadi. Karena hukum asal daripada ibadah itu ada haram untuk dilakukan sampai ada perintah. Salat 5 waktu, hukum asal tidak ada. Tapi karena ada perintah salat, maka salat itu menjadi wajib. Puasa bulan Ramadan, hukum asal tidak ada. Tapi karena ada perintah puasa bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa itu hukum asal tidak ada, maka menjadi ada ketika ada dalil yang memerintahkan. Jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka itu tidak diamalkan. Oleh karena itu, bid'ah, apa batasan bid'ah tadi? Dalam hal apa suatu perbuatan dikatakan bid'ah? Kalau itu terkait dengan agama. Apa cakupan agama? Akidah, ibadah, muamalah. Menurut saya contoh bid'ah itu seperti merayakan hari-hari yang tidak ada di Al-Quran dirayakan, seperti hari Valentine. Sebenarnya nggak ada dalam Al-Quran, diada-adakan menjadi hari kasih sayang. Sebenarnya itu nggak ada, itu jadi termasuk bid'ah. Kan pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad, habis itu banyak lagi tapi kurang, ya. Contohnya kalau dalam agama itu seperti dalam sholat itu tidak mau meluruskan saf sholat dan menengok kiri kanan saat sholat. Terus puasa-puasa yang tidak disyariatkan oleh agama, itu contohnya. Bid'ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Definisi bid'ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil, yang menyerupai syariat, yakni ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ini adalah untuk definisi bid'ah yang khusus ibadah dan yang tidak termasuk di dalamnya adat atau tradisi. Jadi, bid'ah secara istilah adalah suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama itu sempurna. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Fairuz Abadi dalam Basairuz Zawaid Tamyiz yang dinukil dari ilmu usul bidah. Bukan termasuk bid'ah. Apa alasannya karena bukan termasuk bid'ah? Karena itu sebagian dari apa? Kan dulu orang memakai unta, kan sekarang zaman kan udah makin canggih, makanya dibuat sebagai perumpamaan lah, ya, sebagai ganti dari unta ke mobil, kan nggak ke unta-unta. Jadi mobil dan motor yang lain itu nggak termasuk bid'ah? Bukan. Tidak bid'ah. Ya saya rasa kalau kita punya itu kan tidak ada bid'ah ada. Dan lagi kemampuan dan lagi ke rezekinya kita kemampuannya kan. Nah itu. Menurut saya itu nggak termasuk karena itu juga adalah perkembangan zaman juga, Bang. Jadi sebuah itu adalah unsur iptek, perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari, Bang. Itu tergantung dari hati kita. Nah, kalau sifat kita untuk menyambung kehidupan sehari-hari untuk sekedar untuk mencari nafkah anak-anak, itu kan bukan bid'ah. Iya, itu termasuk dengan bid'ah. Apa alasannya itu termasuk bid'ah? Karena pada zaman Rasulullah SAW tidak ada memakai alat komunikasi seperti zaman sekarang. Kalau dengar-dengar kata-kata orang, Bang, kata masyarakat, memang termasuk bid'ah. Tapi saya belum ada
mendalami tentang itu, Bang. Tentang agama saya masih kurang, masih proses untuk pengetahuan. Setelah kita mengetahui definisi bid'ah dan mengetahui bahwa setiap bid'ah adalah tercela dan amalannya tertolak, masih ada sesuatu kerancuan di tengah-tengah masyarakat bahwa berbagai kemajuan teknologi saat ini seperti mobil, komputer, HP, dan pesawat dianggap sebagai bid'ah yang tercela. Di antara mereka mengatakan kalau memang bid'ah itu terlarang, kita seharusnya memakai unta saja, sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ini muncul karena tidak memahami bid'ah dengan benar. Bagaimana arah agama kita tentang masalah bid'ah ini? Nah, banyak sesuatu yang pada dasarnya itu tidak bid'ah dikatakan bid'ah. Atau sebaliknya, yang bid'ah dikatakan sunnah. Ini perlu kita ketahui agar tidak rancu dalam memahami din ini, agama ini. Bagaimana dengan kemajuan teknologi? Bagaimana dengan urusan dunia? Di mana zaman sekarang ini bahwasanya ada orang yang mengatakan kita tidak terlepas daripada bid'ah. Oh, kita melakukan bid'ah. Contohnya naik pesawat. Ya, itu adalah katanya bid'ah. Dulu zaman Nabi bahwa orang pakai onta pergi naik haji, ke umrah. Itu ada bid'ah. Itu kan boleh itu. Kemudian apa lagi? Contohnya komputer, ya, HP. Katanya itu bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Apa lagi? Banyak hal-hal, ya, kendaraan, mobil, ya, kapal, internet. Katanya itu adalah perkara yang bid'ah, yang tidak ada zaman Nabi. Mikrofon, tak ada zaman Nabi. Benarkah pemahamannya demikian? Benar kalau kita katakan bahwa urusan seperti itu dikatakan bid'ah? Untuk kita ketahui kaum muslimin, Rasulullah SAW diutus dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan hidayah, tuntunan kepada manusia kepada jalan yang hak. Rasulullah SAW diutus bukan untuk mengarahkan orang kepada teknologi, tidak. Rasulullah diutus bukan untuk mengarahkan orang kepada teknologi pertanian, industri dan segala macamnya. Tapi Rasulullah diutus adalah untuk hudan linas, menunjuki manusia. Petunjuk bagi manusia. Menerangi kehidupan manusia, menerangi pola hidup yang menyimpang, yang jauh daripada ajaran agama. Oleh karena itu, bid'ah itu hanya terkait dengan masalah din, agama. Urusan akidah kita, salat kita, puasa kita, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ibadah itu tidak ada dasar, tidak ada perintahnya yang kita laksanakan, maka itulah bid'ah. Adapun kalau kita sekarang memakai teknologi HP, apakah itu bid'ah? Kita memakai internet, apakah itu bid'ah? Kita naik pesawat, apakah itu bid'ah? Maka ini jelas tidak dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena ini adalah potensi yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengolah akal pemikirannya dengan baik. Di mana dalam riwayat dikatakan, ya, antum a'lamu bi umuri dunya minkum wa ana a'lamu bi umuri akhirati minkum. Fima makna? Kamu lebih mengetahui urusan duniamu dariku, dan aku lebih mengetahui urusan akhirat dari kamu, kata Rasulullah SAW. Fima makna? Ini dalam hadis ini jelaslah bahwasanya urusan-urusan dunia yang diatur oleh manusia dan manusia punya potensi untuk mengaturnya, akalnya, selagi tidak bertentangan dengan Islam, maka itu dibolehkan. Apa contohnya urusan dunia? Aturan lalu lintas, gotong royong, apalagi teknologi, selagi tidak disalahgunakan, komputer, HP, Android, ya, pesawat, yang ini adalah untuk kemajuan manusia, ya, dalam hal akalnya, maka ini tidak dianggap perkara bid'ah. Tidak dianggap perkara bid'ah. Bahkan alhamdulillah kita pergi berangkat naik haji ke tanah suci hanya 8 jam dengan kemajuan teknologi.
Dan ini adalah hal yang memudahkan. Karena agama kita, salah satu prinsip agama kita adalah memberikan kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Jadi, pemahaman yang rancu terhadap perkara bid'ah menyebabkan rusaknya pikiran masyarakat. Oleh karena itu, luruskan pemahaman yang bid'ah tadi. Bid'ah dalam agama, bid'ah itu hanya terkait dengan masalah din, masalah agama, persoalan akidah, ibadah. Ya, adapun persoalan ya urusan-urusan dunia, bagaimana cara membuat kapal, ya, pesawat, bagaimana tadi telah kita katakan pengaturan ya, informasi dan segala macamnya. Alhamdulillah sekarang kalau orang melakukan suatu perbuatan ya di negeri lain itu bisa diketahui. Kalau orang melakukan perbuatan di rumah, kalau kita pasang CCTV, kita bisa melihat kalau ada orang melakukan ada pencurian segala macamnya. Dan ini adalah hasil karya manusia di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada seorang hambanya untuk berkarya menggunakan akal fikirannya dengan baik. Afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Ya. Akal Allah berikan juga untuk ya mengolah pikirannya dengan baik sehingga manusia bisa mengatur urusan dunianya dengan nikmat akal yang Allah berikan. Nah, nikmat akal ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja, baik mukmin atau kafir. Mereka diberikan nikmat akal dan mengolah akalnya dengan baik. Oleh karena itu, perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia jika tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh untuk dilakukan, boleh untuk mengambil manfaat dari hal tersebut, sehingga tidaklah itu dianggap perkara bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita jelaskan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai tercampur ya makna sunnah, makna bid'ah, ya, dan harus bisa kita membedakan. Oleh karena itu kewajiban kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu sehingga bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Kemudian belajarlah, ya. Ta'allamu, belajarlah sehingga dengan belajar kita belajar kita ilmu syar'i, maka memudahkan kita untuk membedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, jadi ilmu bagi kita. Allah tunjuki hati kita menuju kebenaran. Perlu sekali ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan bid'ah yang tercela sehingga membuat amalannya tertolak adalah bid'ah dalam agama dan bukanlah perkara baru dalam urusan dunia yang tidak ada contoh sebelumnya seperti komputer dan pesawat. Suatu kaidah yang perlu diketahui bahwa untuk perkara non-ibadah atau adat, hukum asalnya adalah tidak terlarang atau mubah sampai terdapat larangan. Hal inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim dan ulama lainnya. Asy-Syatibi juga mengatakan, perkara non-ibadah atau adat yang murni tidak ada unsur ibadah, maka dia bukanlah bid'ah. Namun jika perkara non-ibadah tersebut dijadikan ibadah atau diposisikan sebagai ibadah, maka dia bisa termasuk dalam bid'ah. Kita dapat memperhatikan bahwa tatkala para sahabat ingin melakukan penyerbukan silang pada kurma yang merupakan perkara duniawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila itu adalah perkara dunia kalian, kalian tentu lebih mengetahuinya. Namun apabila itu adalah perkara agama kalian, kembalikanlah kepadaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengomentari bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Maka kesimpulannya, komputer, HP, pesawat, pabrik-pabrik kimia, berbagai macam kendaraan, dan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, itu semua adalah perkara yang dibolehkan dan tidak termasuk dalam bid'ah yang tercela. Kalau mau kita katakan bid'ah, itu hanyalah bid'ah secara bahasa, yaitu perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan mengenai bid'ah yang sering dihubungkan dalam perkara dunia oleh masyarakat kita pada saat ini. Semoga menambah ilmu dan pengetahuan kita, tentunya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampailah kita di akhir acara pada episode kali ini. Semoga mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.